Hai, selamat datang di channel Tongpu Cerita, yaitu channel yang membahas seputar hal tentang Pulau Papua. Dan di video kali ini, kita akan membahas mengenai jejak Prabowo di Mapenduma, Papua. Nama Prabowo melambung naik usai sukses memimpin operasi pembebasan sandera di Mapenduma. Inilah kiprah paling membanggakan dalam karir militernya. Di lapangan Mandala Merauke, Prabowo berkampanye sekaligus bertemu dengan para sahabatnya dulu. Seperti di Manado, Prabowo merasa kunjungannya ke Papua seolah dia balik ke kampung halamannya sendiri. Menurutnya, tanah Papua memang selalu penuh kehangatan. Kunjungannya ke Merauke lebih terasa pulang kampung daripada kampanye. Papua merupakan tempat nomor 1 bagi Prabowo di Korps Baret Merah. Tanah Papua memang punya tempat tersendiri dalam kiprah militer Prabowo. Sewaktu menjadi Komandan Jenderal atau Danjen Kopassus, Prabowo pernah terlibat dalam operasi penting. Tak tanggung-tanggung, Prabowo ditugaskan memimpin operasi militer pembebasan sandera di pedalaman Papua. Pada 8 Januari tahun 1996, dilaporkan sebanyak 24 anggota tim ekspedisi Lawrence 95 disandera oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Sebelum diculik, tim ekspedisi sedang melakukan peneliti biologi di desa Mapenduma, Kecamatan Tiom, Jaya Wijaya. 9 orang dilepaskan dalam seminggu pertama penyanderaan, sementara 15 lainnya tetap ditahan karena mempunyai nilai tukar lebih tinggi. Sebanyak 7 orang diantaranya adalah warga negara asing, sementara 8 orang lainnya merupakan peneliti asal Indonesia. Proses negosiasi sempat dilakukan oleh International Red Cross atau IRC, yaitu Palang Merah Internasional. Lobi-lobi IRC tidak membuahkan hasil. Pihak OPM tetap bersikukuh dengan tuntutan pembentukan negara Papua Merdeka yang lepas dari Indonesia. Menurut aktivis HAM Papua, Deki Natalius Pigai, dalam evolusi nasionalisme dan sejarah konflik politik di Papua. Pada awalnya, pemimpin penyanderaan Daniel Yudas Kogoya menampilkan sikap yang lunak dalam mediasi. Pada waktu yang akan ditentukan, semua sandera akan dibebaskan. Namun, sikap radikal ditunjukkan ketika Kelly Kwalik, Panglima Militer OPM, mengintervensi proses penyanderaan. OPM meminta perhatian dunia internasional bahwa Indonesia memanipulasi perjanjian-perjanjian dan ingin menguasai Irian Jaya. OPM juga menghendaki demilitarisasi di Papua Barat, perhentian transmigrasi, serta penghentian perusakan lingkungan oleh Freeport. Hingga bulan Mei tahun 1996, para sandera masih ditahan. Penyanderaan memasuki hari ke-120. Beberapa di antaranya mulai terjangkit penyakit seperti malaria maupun tekanan psikis. Tuntutan OPM sudah pasti ditolak oleh pemerintah Indonesia. Brigjen Prabowo mengusulkan pembebasan sandera lewat operasi militer. Walaupun risikonya tinggi, pejabat militer di Jakarta menyetujui usulan Prabowo. Hari Kamis, tanggal 9 Mei tahun 1996, Kopassus menyiapkan operasi militer rahasia. Sebanyak 800 prajurit dikerahkan yang pada umumnya bersenjatakan AK. Sebanyak 5 buah helikopter TNI Angkatan Udara diterbangkan untuk mengantarkan pasukan dalam mengepung lokasi penyanderaan. Sebanyak 200 pasukan diterbangkan dengan helikopter sipil yang disamarkan. Prabowo menggunakan helikopter yang dicat warna putih dengan lambang palang merah untuk membohongi militer OPM. Prabowo sendiri ikut langsung memimpin operasi militer tersebut. Dia didampingi oleh Kepala Staf Kodam Cendrawasih, Brigjen Joni Lumintang. Desa Kinayan menjadi basis Kopassus menyusun kekuatan. Ketika berhasil menjangkau lokasi penyanderaan, pasukan Kopassus segera beraksi. Kontak senjata berlangsung selama 5 hari. 8 orang anggota OPM tewas dalam penyergapan, sementara 2 orang ditangkap hidup-hidup. Pada tanggal 15 Mei, para sandera berhasil dibebaskan. Dari 11 orang sandera,
9 diantaranya selamat dan 2 orang yakni Yosias Lasamahu dan Nevi Panekanan gagal diselamatkan. Penjelasan resmi menyebutkan bahwa mereka berdua terbunuh di tengah hutan. Menurut Prabowo, dia bersyukur bahwa ini selesai dan juga sedih bahwa ada 2 orang sandera yang tidak berhasil diselamatkan. Tapi prajurit-prajurit telah berbuat yang sangat maksimal. Dirinya harus menyampaikan kebanggaan atas semua prajurit yang telah bekerja keras berjuang dalam operasi tersebut. Yang jelas, setelah sukses memimpin operasi pembebasan sandera di Mapenduma, nama Prabowo kian naik. Media memberitakannya sebagai pahlawan. Karirnya melesat hingga menggapai Panglima Kostrad. Namun, karir Prabowo juga pernah hampir ditamatkan di Papua ketika peristiwa Mei 98 menggoyangkan pemerintahan Presiden Soeharto. Prabowo jadi sasaran amarah keluarga Cendana. Sebagai Panglima Kostrad dan menantu Presiden, Prabowo dianggap tak becus dalam merendam aksi demonstrasi mahasiswa yang menduduki gedung MPR. Ujung-ujungnya, Soeharto dituntut untuk mundur dan pada akhirnya terpaksa mundur. Soeharto menginstruksikan agar Prabowo segera dilepaskan dari komando pasukan. Panglima TNI saat itu, Jenderal Wiranto, memberikan opsi apakah Prabowo harus dilempar ke teritorial Papua atau tempat lainnya. Tidak usah, kasih saja pendidikan, bukankah keluarganya intelektual? Demikian kata Soeharto. Pemberhentian Prabowo Subianto dari jabatan Panglima Kostrad menimbulkan banyak spekulasi. Meskipun demikian, Prabowo menerimanya tanpa menyalahkan pihak manapun. Ketika itu, Prabowo mengatakan, "Keputusan memberhentikan saya adalah sah. Saya tahu, banyak di antara prajurit saya akan melakukan apa yang saya perintahkan. Tetapi saya tidak mau mereka mati berjuang demi jabatan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya menempatkan kebaikan bagi negeri saya dan rakyat di atas posisi saya sendiri. Saya adalah seorang prajurit yang setia. Setia kepada negara, setia kepada Republik Indonesia." Dan, yaps, sekian pembahasan kita kali ini. Jika kalian ada kritik dan saran ataupun ide, serta masukan untuk apa yang akan kita bahas selanjutnya mengenai Pulau Papua, maka silakan isi di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cendrawasih, Manseren, Ifnok, Au.